Perkenalkan, nama saya Ansun Aprianus Barani dari Universitas Metodis Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu maturity level pada Sobit. Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia industri sudah sangat penting. Teknologi informasi memberi peluang terjadi transformasi dan peningkatan produksi bisnis. Penerapan teknologi informasi membutuhkan biaya yang cukup besar dengan risiko kegagalan yang tidak kecil. Penerapan teknologi informasi di dalam perusahaan dapat digunakan secara maksimal, maka untuk dibutuhkan pemahaman yang tepat mengenai konsep dasar dari sistem yang berlaku, teknologi yang dimanfaatkan, aplikasi yang digunakan, dan mengolah operasi serta pengembangan sistem yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Control Objective for Information and Related Technology adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor atau pengguna dan manajemen untuk membatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis IT. COVID memiliki dua versi, yaitu COVID-5 dan COVID 4.1. COVID-5 membantu perusahaan menciptakan nilai optimal dan TI dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan optimal tingkat resiko serta penggunaan master daya. COVID-5 membuat informasi dan teknologi yang saling berhubungan dapat dikelola secara holistik bagi seluruh perusahaan, mengambil seluruh tanggung jawab bisnis dan fungsional, memperhatikan kepentingan TI terkait stakeholder internal dan eksternal. Prinsip dan kemampuan COVID-5 dapat diterapkan pada perusahaan berskala kecil sampai besar, baik yang swasta, non-profit, juga pada sektor pelayanan publik. Perbedaan COVID-5 dan COVID-4.1. COVID-4.1 dan COVID-19 mempunyai beberapa perbedaan, terutama dalam pembagian domain dan aktivitas proses kerjanya. Pada kerangka kerja COVID-5 terdapat pemisahan yang tepat antara tata kelola dan manajemen. Dengan adanya pemisahan ini, maka akan memudahkan bagi institusi yang ingin secara jelas memisahkan antara tata kelola dan proses operasional rutin. Saya kenapa berantakan tisunya di mana-mana? Salah satu metode pengelolaan teknik informasi yang digunakan secara luas adalah IT governance yang terdapat pada COVID-5. COVID dapat dikatakan sebagai kerangka kerja teknologi informasi yang diimplementasikan oleh ISAKA. COVID berfungsi untuk mempertemukan semua bisnis, kebutuhan, kontrol, dan isu-isu teknik. Di samping itu, COVID-5 juga direncanakan agar dapat menjadi alat bantu yang memecahkan permasalahan pada IT governance dalam memahami dan mengolah resiko serta keuntungan yang berhubungan dengan sumber daya informasi perusahaan. COVID-5 juga dirancang agar dapat menjadi alat bantu yang dapat memecahkan permasalahan pada IT governance dalam memahami dan mengolah risiko serta keuntungan yang berhubungan dengan sumber daya informasi perusahaan. Maka dari itu dibutuhkan metode Murtafail Model untuk mengukur level pengembangan manajemen proses, sejauh mana kapabilitas manajemen tersebut, seberapa bagus pengembangan atau kapabilitas manajemen tersebut pada dapat tercapai tujuan-tujuan COVID-5. Maturity Model dapat dipandang sebagai salah satu set tinggi terstruktur yang menggambarkan beberapa baik perilaku, praktis, dan proses organisasi dalam secara andal dan berkelanjutan menghasilkan hasil yang diperlukan. Model kematangan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk perbandingan dan sebagai bantuan untuk memahami, misalnya untuk penilaian komparatif dan sebagai organisasi di mana ada suatu yang sama yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Dalam kasus Multi-Frame Model atau CMM, misalnya dasar untuk perbandingan dalam proses pengembangan perangkat lunak organisasi. Multi-Frame Model melibatkan 5 aspek. Yang pertama, 5 tingkat kontinuitas kematangan proses, di mana tingkat paling atas adalah keadaan ideal di mana proses akan dikelola secara sistematis dan kombinatis, optimasi proses serta peningkatan proses kelanjutannya. Ada 5 level yang terdapat didefinisikan dalam kerangka model SIE. Efektivitas, kontrol proses perangkat lunak organisasi diyakini dalam membaik ketika organisasi bergerak naik mencapai ke level 5 ini. Yang pertama, initial merupakan titik awal untuk penggunaan proses pengulangan yang baru
atau tidak berdokumen. Yang kedua, repeatable. Proses tersebut setidaknya didokumentasikan secara memadai sehingga upaya pengulangan langkah yang sama dapat dilakukan. Yang ketiga, defined. Proses definisikan atau dikonfirmasi sebagai proses bisnis standar. Yang keempat, capable. Proses ini dikelola secara kuantitatif sesuai dengan matriks yang disepakati. Yang kelima, efisien. Manajemen proses mencakup optimasi atau peningkatan proses yang disengaja. Setiap maturity level merupakan proses area yang menjadi karakteristik dari setiap level. Untuk setiap bidang tersebut ada 5 faktor: tujuan, komitmen, kemampuan, pengukuran, dan verifikasi. Faktor tersebut tidak selalu unik lagi bagi CMM. Model ini memberikan rangkaian teoritis di mana proses pematangan dapat dikembangkan secara bertahap dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.